atau Yehuda. Nah, di sini Tuhan mengatakan, lihat, ada penglihatan ini pasti akan terjadi, tidak akan ditunda lagi, meskipun lambat, itu langsung terjadi, tapi pasti akan terjadi, tidak akan tertunda, dia akan pasti datang, dia tidak akan menunda lama. Nah, yang penting sini adalah ini, tempat ini. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Karena kunci sini adalah percaya. Iman, percaya berarti orang yang teguh, punya kesabaran, kepastian Tuhan akan bekerja. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang dikuatkan oleh rasa percaya akan karya Tuhan dalam hidupnya, yang menunggu. Nah, orang yang tidak sabar itu adalah orang-orang sombong, dan mereka akan dihukum. Yang membusukkan dada, yang tidak sabar untuk menunggu karya Tuhan, mereka akan dapat hukuman. Tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi ini bicara tentang orang percaya di dalam perjuangan hidupnya, menghadapi berbagai kesulitan, berbagai macam bahaya, ketidakadilan, berbagai kesusahan, mereka tetap punya pengharapan. Tema utama tetap pengharapan, disebabkan oleh rasa iman dan percaya. Lalu kita baca tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pulang. Tapi bagi kita di situ, memang kita pulang ya, ya kan? Mau tidur ya, saya tidak mau. Jadi kita selesaikan dulu baru kita pulang. Jadi kalau kita lihat latar belakang ini, Habakuk itu menekankan hidup orang beriman, dan orang beriman orang percaya akan hidup. Nah, itu nanti dikaitkan dengan juga surat Paulus kepada umat di Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi kata iman itu penting sekali, percaya itu penting sekali. Nah, karena itu kalau dikaitkan dengan kehidupan orang-orang Kristen, oleh iman manusia dibenarkan. Kata Paulus yang oleh iman manusia dibenarkan. Maka orang Protestan mengambil teks itu dan menjadikannya sebagai satu dasar dari percaya mereka, sola fide, hanya oleh iman. Tapi itu mereka tafsirkan dengan cara lain. Halo, selamat datang. Nyanyi dulu bahasa Bali. Bagaimana aku tadi optimal untuk awalnya? Teksnya apa itu ya? Saya lupa kata-kata pertamanya apa itu? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, imannya, dan itu harus menunggu waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti terjadi, meskipun kita tidak tahu kapan terjadi.
Nah, setelah orang-orang Kristen kembali ke laptop ya. Setelah orang-orang Kristen itu atau semua beriman dengan Kristen, tapi orang beriman dan orang Israel zaman itu, kalau mereka memang hidup oleh iman, maka mereka dapat orang-orang dapat percaya mulutnya. Kredibilitasnya itu tinggi. Dan kalau orang-orang itu kredibilitasnya tinggi dapat percaya, maka mereka itu orang-orang yang setia melaksanakan perintah Tuhan, sabda Tuhan. Seperti baca kedua hari ini, pelaksana sabda, ya kan? Baca kedua ya hari ini ya, yang sudah bisa. Kita ini bukan hanya pendengar sabda, tapi pelaksana sabda. Ini bisa jadi korban. Tapi memang cocok baca-baca yang ini dengan situasi kita sekarang. Jadi orang-orang tak percaya untuk membela keadilan, tegas dalam pendirian, dan taat melaksanakan sabda perintah. Jadi nada walaupun nabi-nabi ini memakai memang kejadian memang masyarakat saat itu kadang-kadang keras mengungkapkan ancaman Tuhan, tetapi bukan itu yang mereka mau tekankan. Yang mereka mau tekankan lebih pada soal ini, efek dampak negatif ini, supaya membangkitkan kembali pengharapan dan mengobatkan iman orang-orang saat ini. Dan kalau orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh benar-benar hidup imannya, maka mereka menjadi orang-orang yang dapat percaya mulutnya dengan kelakuannya selaras. Jadi orang-orang yang dapat setia kepada sabda Tuhan, tegas dalam pendirian, dan menjadi orang yang teguh melaksana firman. Nah, teks ini dikatakan memang mengambil tekanan di sini. Nah, di sinilah kemudian kita akan bertanya, kalau kita berlahir oleh percaya, maka kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayub pernah bicara tentang ketika dia menderita. Saya menderita sekali. Saya kehilangan anak-anak saya, untuk istrinya tidak hilang. Lalu harta bendanya, penyakit menyerang dia. Bagaimana saya bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Karena istrinya pun menjadi provokator, bukannya menguatkan dia. Pak, sabar ya, ini kekuatan yang kita ada. Bukan itu, kutuk kita terlalu dulu. Mana dia ada sekarang? Bukannya merasa menderita suaminya, istrinya membantu suaminya, ini malah memanas-manasi, provokator. Jadi Ayub menderita segala-galanya, dari keluarganya, hartanya, seluruh miliknya, tetapi ia kemudian mengatakan, apakah dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk masa depan? Bukan. Kekuatan itu datang dari percaya akan Tuhan. Jadi maknanya ialah supaya manusia bisa hidup di dalam kesalahan. Orang benar adalah orang-orang yang mampu bertahan dalam kesalahan, mampu melewati berbagai kesulitan. Kalau kita mau lihat contoh dari Bunda Maria, berapa banyak kesabaran harus dia tempuh untuk mampu akhirnya mengerti Yesus sebagai anak Allah. Bukan gampang untuk mengerti Yesus sebagai anak Allah untuk Bunda Maria. Sulit sekali. Tapi ia menyimpan dalam hatinya, merenungkannya, merefleksikannya. Nah, ini sikap seperti inilah yang diminta dari Imam Habakuk kepada orang Israel. Ancaman-ancaman dengan kita ini membuat kita seharusnya melihat apakah memang kita selama hidup dalam percaya akan Tuhan, atau hidup karena percaya akan kekuatan kita sendiri, harta kita, rencana kita, tapi justru itu rapuh, justru itu bobrok. Nah, karena itulah orang yang busungkan badannya tidak lurus hatinya. Saya ini jago, gajiku sekian, pagi hari makan di Jakarta, Pontianak, siang Jakarta, malam Singapura, besok Thailand, lusa Hongkong. Itu membusungkan dada, tapi orang-orang ini tidak lurus hatinya. Mereka tidak bisa hidup benar. Mereka akan jatuh oleh kesombongan. Sementara orang sabar, dia menjadi orang yang tidak menyimpan, orang yang sungguh-sungguh bisa teguh dan tidak yang tidak dibawa oleh emosi yang meledak-ledak. Sebentar mukanya bulat senyum, besok-besok sudah senyum. Hari ini kita lihat bola matanya berseri-seri, nanti malam sudah. Ini orang
emosional, orang yang tidak sabar, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ini kaitan dengan macam keterangan. Jadi ada dua sikap yang harus kita perhatikan. Orang yang benar dan orang yang tidak bersabar dalam mengharapkan. Nah, karena itu kata percaya sini dikaitkan dengan kata bahasa Ibrani-nya emunah. Ingat emunah dari dikaitkan apa? Kata apa? Emunah, iman. Amin. MN. Huruf mati yang kalau Ibrani huruf mati MN, iman, amin, emunah, aman, semua berkaitan. Nah, kata percaya, iman, percaya ini terkait dengan kesetiaan. Kesetiaan dalam arti setia pada Allah, setia karena melihat penglihatan yang datang dari Allah, dan setia sebagai orang benar. Meskipun belum pernah paham akan kehendak Tuhan, meskipun belum tentu mengerti seluruh kehendak Tuhan dengan tepat, tapi yakin Tuhan pasti menghendaki yang terbaik untuk saya. Saya dulu sebenarnya saya jadi psikolog, kalau ditawari. Tapi untunglah pemimpin saya menulis saya belajar kitab suci. Kalau saya belajar psikologi mungkin saya sesat. Kalau saya bayang-bayangkan gitu, pakai kitab suci. Itu rencana Tuhan. Meskipun saya dulu tidak mengerti, tapi sekarang saya lihat ke belakang, oh jalan Tuhan memang lebih baik. Meskipun sekali lagi belum bertindak, nampak Tuhan belum bertindak, tetapi dia sedang bertindak dengan cara yang sama. Baik. Jadi percaya dan iman dalam pengertian orang Yahudi selalu terkait dengan hal konkret. Jadi orang Yahudi itu tidak berpikir dalam abstrak. Iman berarti ini kan. Iman berarti orang yang adil. Itulah iman. Untuk mereka itu konkret. Iman berarti orang yang punya cinta kasih. Itulah iman. Jadi dia tidak menghidupi atau tidak sibuk dengan iman adalah kepercayaan penuh 100% kepada Allah melalui tidak ada rumusan untuk mereka. Orang Ibrani, orang Yahudi itu orang yang punya pikiran konkret. Iman adil, benar, ramah, sopan, itulah iman untuk mereka. Setia, dapat dipercaya. Nah, karena itu ketika orang hidup oleh percayanya, berarti orang hidup harus nampak dengan tingkah laku yang konkret sehari-hari itu. Bukan orang yang menyeleweng, orang yang keras hati, orang yang berbara otak, orang yang sesat. Terwujud, dan itu iman berarti yang selamat, terkait dengan hidup selamat. Bukan hanya dia hidup selamat nanti setelah meninggal, hidup selamat di dunia ini juga selamat. Dengan nampak dalam kebaikan-kebaikan yang tadi diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Nah, wilayah perjuangan Habakuk dan wilayah perjuangan orang Kristen adalah berperang melawan ketidakadilan itu, berperang melawan ketidakjujuran itu, berperang melawan ketidakbenaran itu. Dengan cara apa? Hidup jujur, hidup benar, hidup adil, hidup dalam kasih, memihak orang-orang yang tertindas, tersisih. Jadi konkret untuk orang Yahudi dan konkret seharusnya juga untuk orang Kristen. Walaupun Tuhan tidak selalu tampak bekerja pada saat di mana kita berdoa. Karena dalam prinsip Habakuk berbicara Tuhan adalah berdialog terus-menerus, berdiskusi terus-menerus, dan tidak ada hanya pagi hari 5 menit atau malam hari 1 menit sebelum tidur. Amin. Rumahnya masih seperti ini. Kadang sedang asik membaca WA. Ayo ngaku, siapa yang tadi waktu sedang menulis WA? Tunjuk tangan. Manusia-manusia ini. Jawab aku. Begitu buka mata atau
itu dalam mentalitas hubungan itu dengan Allah. Bukan hanya doa pagi hari 2 jam, hebat sekali doa. Sedangkan Mas Rocky dan saya tidak sampai 2 jam. Tapi Mas Rocky saya ingin 5 jam di sekolah hari. Jamnya 1 maksudnya, jam 7 1 kali, jam 8 1 menit, jadi 5 jam. Doa bukan hanya waktu tertentu, doa adalah diskusi proses terus. Itu maksud dari Allah. Dan ketika kita mampu melihat pengalaman hidup kita dalam Tuhan, maka kita akan bisa belajar. Oh, makna hari ini mengapa terjadi demikian. Kita akan tahu. Dan kita selalu bahwa Tuhan di dalam doa, proses ini. Jadi, walaupun tidak berseru kepada Tuhan, oh ini tergabung ya, memperlihatkan yang kepadaku jadi satu, dan itu dibilang boleh, oh tidak ada orang ini. Jadi walaupun ada keluhan, ada pertanyaan, ada rasa stres, ada rasa sedih, tetapi yang penting ialah kita yakin dan kita tahu bahwa Allah mendengarkan kita. Allah ada bersama kita. Allah berjuang melihat perjuangan kita. Dia akan menolong kita. Maka Habakuk katakan Allah akan membalas kita. Itu balasan dia. Itu balasan Tuhan akan kita. Itulah yang bab 5 tersebut. Allah tetap setia di pesan-pesannya dan kita diharapkan percaya kepada Allah yang setia itu. Walaupun seperti ia belum bertindak, tetapi kita tetap beriman kepadanya. Jadi Paulus menyuarakan kembali suara Tuhan tersebut dalam surat kepada Timotius. Dan manusia diminta untuk menata terus kualitas pribadi, kualitas iman. Dan kalau kita mau menata, kita akan bisa menjadi manusia yang tegas dan adil, setia dan mati percaya. Nah sekarang kita undang Pastor Rocky menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Ya, sebenarnya masa langsung ke pertemuan kedua. Nanti saya dampingi, baru dampingi sebelumnya. Ada menyanyi. Ayo kita ulangi. Ada teksnya kan? Ayo, dari kan di Pastor Rocky. Teks Waktu Tuhan. Bila kau menginginkan sesuatu saja. Jadi kita nyanyi. Saya cukup berdiri saja di sini mendampingi. Menurut saya kuat kami. Nah, berjalan ke sini biar. Ini istilahnya trio. Bukan trio libels. Zaman kami pun ada trio libels. Kan ya? Ya sekarang trio gimana baik? Trio gimana baik? Masa ada yang di atas ini? Ada keterwakilan saya. Ada yang di atas ini? Ya, boleh. Nggak ada. Nah, di sini ada namanya itu. Nah. Kalian bisa carikan di itu di HP biar Pastor Rocky. Ya, Ada. Saya cerita dari vokal saja. Nah, lagunya gampang. Ya, cek. Oh ya. Sebentar, belum bisa cari.
Ya, sudah. Siap. Nanti kita nyanyi sama-sama. Kami hanya provokator di atas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Bu Yani, terima kasih kepada saya. Baik, nah kita masuk sekarang pertemuan terakhir. Ini yang paling menyenangkan kan? Terakhir, itu mau selesai. Baik, kita lihat yang kedua, pertemuan keempat. Tolong di jalan kita ini supaya jalan. Jadi kontrolnya. Ada, baik. Habakuk bab 3 1-19. Nah, ini doa yang panjang sekali dari Habakuk. Disinilah Habakuk mengungkapkan proses iman beriman orang dalam doa. Dan doa ini membawa manusia hidup dalam sukacita. Menghadapi kesulitan, manusia tidak dikondisikan, tidak menjadi mudi oleh lingkungan sekitarnya. Entah baik atau buruk, saya tetap mampu bersukacita dalam Tuhan. Entah baik atau buruk pun, saya tetap mampu bersukacita dalam Tuhan. Itu nanti ayat yang terakhir itu diungkapkannya dalam beberapa hubungan dengan pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang tidak mempunyai panen, domba dan lembu pun tidak ada di kandang. Aku tetap bersukacita dalam Tuhan. Artinya kekuatan imannya dan dibantu oleh doanya membuat dia mampu mengatasi segala kondisi manusia kita. Jadi panjang doanya. Kita lihat saja secara cepat. Jadi ayat pertama tentang apa itu doanya ratapan. Lalu dikatakan ayat 2 dia
siang dan malam. Dia seperti cahaya yang mampu menerangi kegelapan. Karena dari situlah kekuatannya tersembunyi. Lalu penyakit pun akan turun di bawah Tuhan. Bumi bergoncang, bangsa-bangsa ribut dan gemetar. Lalu kemah-kemah orang musyrik, itu maksudnya orang-orang yang kuat itu juga akan diratakan. Sungai-sungai, laut juga semua akan diredakan. Orang yang mengendarai kuda tidak mampu bertahan di bawah Tuhan. Dia memakai busur. Destinasi busur berarti senjata dari Tuhan. Daud isi dengan anak panah dan semua musuh gemetar di hadapannya. Matahari bulan berhenti. Anak-anak panahnya melesat, maka tombaknya pun berkilat-kilat dan bumi akan hancur di hadapan Tuhan. Mukanya akan mengirik. Kita mengirik ya, memisah-misahkan bangsa-bangsa. Di balik segala ancaman itu, tetap di belakangnya adalah Tuhan membela umatnya. Engkau menyelamatkan umatmu, menyelamatkan orang yang kau urapi. Orang jahat akan kau binasakan dengan segala senjatanya. Kuda tidak ada gunanya. Sambung lagi. Lalu saya pun manusia maksudnya di hadapan Tuhan juga akan gemetar, akan tunduk di bawah Tuhan, akan percaya kepadamu. Nah, ayat 17, 18 menarik sekali. Kalau saya sudah percaya kepadamu, saya sudah tunduk kepadamu, saya tahu kau lebih baik, engkau yang paling besar, engkau yang paling kuat. Sekalipun situasi tidak menguntungkan, dan digambarkan apa situasi yang tidak menguntungkan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon jagung tidak hasilnya mengecewakan, ladang tidak menghasilkan badan makanan, kambing domba hilang dari kurungan dan tidak ada ladang pun. Tumbang ini salah ketik nih. Kandang. Nah, inilah manusia kan itu. Jadi kerjakan tengah malam itu. Tidak ada lembu dalam kandang. Aku, ini ayat 18, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai dalam Allah penyelamat. Kenapa? Aku percaya. Saya tidak akan diganggu oleh kemalangan. Saya tidak akan merasa goyang oleh karena penderitaan, kesulitan. Aku tetap bersukacita dalam bersorak-sorai dalam Allah penyelamat. Ini gelar yang dipakai dengan keyakinan bahwa Ia akan menolong, menyelamatkan, melindungi. Maka pakai istilahnya Tuhan itu baik, penuh kasih setia, dapat perlindungan bagi semua orang yang berkesusahan. Aku akan bersukacita dalam Tuhan. Allah Tuhan pula itulah kekuatanku. Dia memperkuat seperti kaki rusa, membuat aku mampu berjalan di tempat ini. Rusa terkenal sebagai binatang yang pandai memanjat. Dia bisa memanjat lebih dulu. Pernah lihat film kambing dulu, rusa miring ini pun dia bisa naik ke atas. Walaupun kecil kakinya, tapi kuat. Jadi jangan sepelekan orang-orang kecil, kuat. Orang-orang besar tuh punya kecil-kecil. Hitler kecil, Napoleon kecil, Santo Yesus kecil. Santo Yesus itu hanya 1,60 meter. Segini saya. Rusa adalah nampaknya hewan yang sangat lembut, sangat ringan, tetapi kakinya itu jangan main-main. Kalau kita lihat tendangnya itu bisa patah oleh kaki rusa, tapi dia lincah sekali. Ini makanya katakan ia buat kakiku seperti kaki rusa, buat aku mampu berjalan di tempat ini. Dengan iman kepada Allah yang ada kekuatan sisa kita.
Dosa buat kita jatuh, kita mampu dengan Tuhan mampu kembali. Kelemahan kita buat kita jatuh dalam kehinaan, kita dengan bertobat bisa juga mampu kembali. Mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan kelemahan adalah tanda bahwa orang-orang itu adalah orang yang dimuliakan untuk kembali pada mata. Jadi ini tema adalah sukacita di dalam segala kesulitan hidup. Kenapa? Percaya kepada Tuhan yang adil. Percaya kepada Tuhan yang adil. Jadi ini kalau kita mau lihat latar belakang teks ini adalah menciptakan kondisi optimistis di tengah kesulitan hidup kita. Allah yang adil, Allah yang kuat adalah Allah yang mampu membuat kita berjalan terus. Ada badai mampu kita lewati, ada angin topan mampu kita terobos. Karena Allah yang adil adalah Allah yang akan menciptakan kondisi yang positif untuk kita, semangat hidup kita, keberanian hidup kita, dan sukacita untuk melewati kesulitan dan kesusahan. Ini tema dari jadi kita tidak akan membiarkan diri diseret oleh kelemahan diri kita, oleh kesedihan kita. Banyak orang sebenarnya bukan hanya dilemahkan oleh penderitaan, tapi dilemahkan oleh dirinya sendiri. Aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mampu, aku tidak berdaya, aku orang berdosa, tidak berarti. Udahlah, bunuh diri saja. Nah itu, kenapa orang akan memilih sikap bunuh diri? Karena memang tidak mampu lagi mempercayakan dirinya pada sesuatu yang lebih kuat dari dia. Dia hanya mengandalkan dirinya dan merasa tidak berdaya, sudahlah. Tidak ada lagi pegangannya, istilahnya. Tidak ada pegangannya. Tidak lagi rasa optimistis dan kegembiraan dalam dirinya untuk menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak selalu gampang. Bukan hanya kenyataan hidup, diri sendiri juga. Ada kelemahan-kelemahan yang kita rasa susah sekali, yang tidak bisa kita atasi, yang selalu membuat kita semakin down dan down. Nah, sini perlu suatu kepercayaan, dan itu buat kita bisa bersemangat, optimistis melawan kelemahan kita, ketidakadilan kita, dan kita mampu melihat tetap alasan untuk bersukacita walaupun kita menderita. Itulah iman kita. Jadi bab 3 ini menutup kitab Habakuk dengan sangat indah, isinya sangat mendalam. Allah dihadirkan sebagai pencipta, penguasa, dan Allah akan mampu mewujudkan kemakmuran, akan adil, tetap akan muncul Ratu adil. Nah itu suatu kenyataan, sebenarnya suatu harapan yang bukan hanya hidup dalam cara orang Yahudi ya, atau orang Israel, dalam semua suku bangsa itu ada harapan akan Ratu adil, kan istilahnya ya. Orang Jawa itu punya harapan akan Ratu adil. Adalah perjanjian lama sekian ribu tahun lalu itu sudah ada harapan seperti itu. Jadi situasi damai keadilan itu membuat kekeringan dan kegagalan tidak memudahkan optimisme. Jadi sikap batin mereka itu tetap stabil. Apapun terjadi, aku tetap percaya pada Yesus. Apapun terjadi, Tuhan ada kekuatan. Jadi stabil kemampuan untuk bertahan. Jadi ada ketekunan, ada kesetiaan, meskipun selalu ada kesulitan. Memang kita akan bertanya terus, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada ketidakadilan? Apapun tidak menawarkan jawaban yang ready-made. Ini loh jawabannya langsung. Dia meminta kita bertekun, berdialog dengan berdoa kepada Tuhan, mengolah terus diri kita dengan pengalaman hidup kita, kemudian juga pengalaman lain, sejarah hidup orang lain, untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada, bekerja dengan cara yang sendiri. Dan doa ini seperti inilah buat kita mampu mengambil sikap, mempunyai keyakinan. Ternyata Tuhan memang tidak pernah meninggalkan umat.
Lihatlah sejarah gereja. Memangnya gereja kita selalu putih? Ada saatnya gereja kita itu juga seperti diktator lain, otokrat atau otoriter juga. Paus memakai kekuasaan besar untuk memilih raja. Karena dulu gereja sangat berkuasa, omnipotens. Tapi akibatnya banyak kehancuran. Itu harus moral. Tapi gereja mampu berjalan terus lewat ini, mampu bertobat lagi, mampu berbagi dirinya. Jadi kita bergumul terus dengan pertanyaan kelemahan kita, ketidakadilan di dunia ini, kejahatan, tetapi kita bergumul bagaimana Tuhan tetap membantu kita untuk bangkit, memperbaiki diri kita. Maka katanya gereja itu kudus dan selalu perlu dikuduskan. Karena terdiri dari manusia-manusia yang berjuang mencari kekudusan, yang harus bangun dari ketidakkudusan itu. Kalau kita mampu mempunyai sikap percaya ini, optimistis ini, bahwa Tuhan bisa memakai pun garis yang bengkok untuk buat garis yang lurus, hebatnya Tuhan ya. Setelah membuat garis lurus dan garis bengkok, maka kita semua juga, siapapun bisa mempunyai sikap teguh, setia dalam iman kita, dapat percaya dalam perkataan dan perbuatan kita, dan dapat menjadi orang yang berkasih untuk menciptakan keadilan dan damai. Mungkin kita melihat pengalaman hidup tidak selalu dengan ketakutan, tapi pengalaman hidup dengan cara optimistis. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman hidup saya hari ini? Jadi kita selalu melihat pengalaman kita sebagai suatu kesempatan belajar menjadi lebih baik, mengolah diri menjadi lebih baik. Dan itulah sikap yang diminta oleh Al-Quran untuk orang Israel dan pada kita juga. Karena Al-Quran berbicara untuk orang Kristen, orang Yahudi pada masa itu, tapi juga untuk orang Kristen, orang beriman sampai masa ini. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu menampung kita, apapun terjadi, aku akan tetap percaya dan bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi katakan padamu, kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa. Baik, silakan keduanya untuk moderator. Apakah ada sisi tanya jawab? Personal itu kan tidak ada lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Kita masih ada 30 menit waktu untuk tanya jawab. Karaoke. Ya wajib ya sampai jam 2 ya. Bisa sampai jam 3. Oke, kami akan memberikan 3 orang, memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya atasnya. Itu silakan siapa yang ingin bertanya, acungkan tangannya. Ayo. Jangan malu-malu, silakan bertanya.
Pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana kita sebagai sesama orang beriman memberikan penghiburan bahwa kadang-kadang penderitaan itu bukan karena perbuatan jahat. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik dari perjanjian lama sampai dengan sekarang. Mengapa ada penderitaan di muka bumi? Mengapa orang baik menderita? Ada banyak jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban yang paling sederhana, kan? Karena dosa-dosanya. Kita tidak semua orang yang kita lihat itu yang menderita layak menderita seperti karena dosanya. Setiap orang punya dosa, punya kelemahan. Tapi rasanya tidak cukup, tidak seimbang, tidak setimpal antara penderitaan dia dengan kesalahan. Itu jawaban sederhana yang tidak selalu bisa memuaskan akan hidup kita. Atau karena dibuat orang lain. Artinya penderitaan itu karena keteledoran orang lain. Orang lain yang teledor, misalnya saya jalan kaki lalu tiba-tiba ditabrak orang yang ngebut, mabuk, saya cacat untuk seumur hidup. Tapi itu juga kembali ke faktor yang tadi, saya kok tidak melakukan sesuatu yang rasanya layak untuk menderita seperti ini. Atau penderitaan jawaban dari agama tetangga, keluarga kita yang salah, lalu saya mendapat impasnya akibatnya. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan kita tidak dihukum karena kesalahan orang. Setiap orang menderita karena perbuatannya sendiri. Kalau bapak makan asam, masakan anak minum giginya, itu kata Yeremia dan Hizkia. Jadi setiap orang bukan karena kesalahan keluarga kita, tetangga kita tidak mempercayai karena keluarga seperti ini. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa menjawab bahwa tetap ada penderitaan yang rasanya secara logika tidak layak terima oleh orang-orang seperti baik seperti itu? Maka kita harus kembali kepada Yesus sendiri. Barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka kita harus memikul salib untuk Yesus. Dan Yesus adalah contoh yang paling utama untuk penderitaan yang tidak layak diterima oleh seorang. Dia harus mati karena dosa semua manusia. Sementara dia tidak berdosa sedikit pun, tidak bersalah sedikit pun. Seluruh hidupnya hanya untuk semua manusia dan selamat semua manusia. Tetapi dia dihukum mati oleh manusia. Jadi penderitaan karena kita mengambil salib, mengambil bagian dari salib Tuhan. Ini jawaban Kristiani, di mana kita tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan diri sendiri, tidak mempersalahkan lingkungan kita, tapi bahwa kita menyadari bahwa ada saatnya kita harus ikut ambil bagian dari salib Yesus yang harus menderita untuk keselamatan manusia. Dan itulah jawaban iman. Dia tak bisa langsung bisa kita terima saat itu, tetapi kalau kita doakan, kita renungkan, kita bawa dalam refleksi kita setiap hari bersama Tuhan, kita bisa mengambil kekuatan dari kita. Tidak akan mengurangi penderitaan itu, tidak, tetapi mengambil makna, melihat makna dari kesulitan itu. Bahwa saya menderita karena bersama dengan Yesus mengambil salib bergolong untuk keselamatan banyak orang. Ya. Siapa orangnya tidak bertahan, hanya bekerja dalam keselamatan.
Jadi tidak ada jawaban yang langsung puas dari diri kita, tapi ini jawaban iman yang datang dari kalimat Tuhan dan contoh dari Tuhan sendiri. Dan itu harus kita hadapi, harus kita terima sebagai konsekuensi dari baptisan kita. Konsekuensi dari baptisan kita. Mudah-mudahan bisa menguatkan. Baik, terima kasih Pastor. Ada lagi mungkin Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya? Baik. Selamat siang, saya bertanya sama bangsa Israel saudara. Hadis-hadisnya, karena kita sudah percaya, kalau percaya akan Injil Tuhan, kebetulan Yesus kita adalah bangsa Israel, orang Yahudi. Bagaimana di saudara Katolik percaya sama Yesus karena mati? Cuma dari berproses kami biasa disuruh terjadi bangsa Israel terutama Yahudi dari seluruhnya. Pertama dulu Yesus kita, kedua dari jika teroris, jika virus macam apalagi air ini terjadi perkumpulan besar global ya itu dengan isu semua bangsa Israel. Karena memang Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan bangsa yang dijanjikan, tapi terjadi kejahatan akhir kita lihat. Jadi kami bisa diskusi, kok bisa jadi kita? Apalagi di Eropa ya, negara maju saat ini sedang krisis iman. Yesus Kristus di Asia Pasifik masih berjalan iman. Jadi kan diskusi kami bagaimana jika kami biasa mengatakan pokoknya terus lagi dikata, jangan Yesus pasti. Cuma kadang-kadang diskusi itu, sedangkan kalau bicara setan tidak baik. Apa akhir ini kan cipta COVID lah, teroris semua berbuat itu dan itu. Jadi bagaimana kami sikapi mengimani teguh iman kami lagi tetap akan kejahatan Allah dan Yesus. Terima kasih. Saya coba mengerti pertanyaannya tadi ya. Bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan dalam situasi sekarang ini atau dalam konteks sejarah Israel. Jadi Yesus pada bangsa Israel, bangsa dijanjikan, tapi akhir tindakan bangsa Israel itu bertolak dengan ajaran dari Yesus. Yesus mencinta kasih. Apa? Pertanyaannya apa tuh? Benar kalau kita pertanyaan dulu. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel dijanjikan itu pasti berkejahatan pastor? Bagaimana? Dan Yesus Allah menjadi orang itu. Bagaimana Yesus Allah kita menjanjikan bahwa orang jahat itu yang melakukan tindakan samsara masih tidak berakhir. Baik. Jadi hati-hati, kita harus bijaksana membedakan, membaca tanda-tanda zaman, kan gitu. Propaganda politik itu harus dilihat dengan kacamata yang positif. Musuh Israel pasti akan menuduh bahwa itu semua dibuat orang Israel. Sementara teman-teman Israel mengatakan bukan. Jadi kita harus objektif. Tidak bisa langsung percaya pada oh ini Yahudi, oh COVID dari Yahudi, oh ini musuh dari Yahudi. Setiap orang itu akan mengambil sikap kalau musuh saya semua kita saya akan tuduhkan kepadanya. Saya akan menjawab dari segi kitab suci saya. Jadi saya tidak mau terlibat dalam propaganda politik Israel membuat atau tidak Israel tidak membuat. Jadi saya lepaskan diri. Mengapa Yesus dihukum mati orang Yahudi? Tetapi kita juga percaya Yesus juga dibela oleh orang Yahudi. Selalu ada pihak yang musuh dan pihak yang kawan. Siapa rasul-rasul Yesus? Orang Yahudi. Siapa orang tua Yesus? Orang Yahudi. Siapa orang-orang Kristen pertama yang percaya Yesus juga? Orang Yahudi. Jadi jangan menghitam putihkan semua ya. Semua Yahudi jahat, semua Eropa baik. Di setiap tempat, setiap suku bangsa, setiap bangsa ada selalu
baik dan jahat. Yang gampang langsung ekstrim, jahat semua, baik semua. Tidak ada. Yesus mempunyai temannya di kalangan Yahudi, Yesus juga punya musuhnya di kalangan Yahudi. Kebetulan yang punya musuhnya pihak-pihak yang kuat pada saat itu. Kenapa? Pemuka agama, pemimpin politik yang mempertahankan. Jadi mereka bekerjasama dengan penjajah. Sementara yang bisa membela dia orang yang tidak punya kekuatan. Jadi mereka hilang diperan oleh kekuatan. Tetapi bukan Yesus mati karena dihukum oleh bangsanya. Yesus menyerahkan diri dengan sukarela. Ia datang justru memang untuk membiarkan dirinya ditangkap dan dibunuh untuk keselamatan manusia. Coba baca Injil Yohanes. Tentara-tentara datang, bum bam, baik Allah datang, bum. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Apa jawaban Yesus? Akulah dia. Dan apa yang terjadi? Semua tentara jatuh terkulai di depan Yesus. 2 kali terjadi, 2 kali musuh-musuhnya itu semua berlutut di depan Tuhan. Dan Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Lalu dia mau pergi, terang-terang saja, dan jangan santai. Dia membiarkan dirinya ditangkap karena dia datang memang untuk menyelamatkan bukannya orang Yahudi, semua manusia. Ini misi Tuhan. Hanya dia mulai dengan bangsanya sendiri karena dia harus lahir dari keluarga Yahudi. Yesus tidak turun seperti film Terminator kedua. Pernah lihat Arnold Schwarzenegger? Langit gelap malam hari, matahari muncul, matahari sinar muncul, muncul Arnold Schwarzenegger terakhir mulai. Detik yang sama di tempat lain ada sinar, muncul musuhnya. Yesus tidak muncul seperti itu. Turun dari langit, dia harus muncul dari keluarga. Dan keluarga yang ada dalam perjanjian lama kita adalah keluarga keturunan dari Abraham, Yehuda, Daud, Yesus. Dan dia mulai dari keluarga Yahudi. Tapi kemudian ke seluruh bangsa. Injil harus diwartakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi misi Yesus itu memang menyelamatkan kita. Dan dimulai dari Yerusalem, dimulai dari simbol Bait Allah, simbol kota Allah, tetapi harus tersebar ke seluruh dunia. Jadi Yesus bukan dihukum mati semata-mata karena bangsa Yahudi jahat atau pemimpin dunia Yahudi jahat. Yesus memang datang untuk menyelamatkan kita melalui kebangkitannya setelah dia mati. Dan itu harus melalui sejarah manusia tertentu tentunya. Dan itulah sejarah Yahudi. Bangsa tertentu itu, bangsa yang tetap berjuang juga, sudah dijadikan oke, tidak, kan itu. Dan itu simbol dari semua manusia. Memangnya kita yang setelah dibaptis beres semua hidup kita? Saya sih tidak. Saya tidak mau mengatakan pada orang ini. Saya tahu bahwa saya tidak selalu setia pada Tuhan. Ada saatnya saya berjalan lurus, ada saatnya saya miring ke kanan, miring ke kiri, putar ke belakang. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Nikil maupun subsol. Apa yang terjadi di masa lalu terjadi juga di masa sekarang. Apa yang terjadi di tempat lain terjadi juga mungkin di tempat ini. Jadi kata lain, kematian Yesus tidak semata-mata karena kejahatan orang Yahudi. Kematian Yesus adalah misi dari anak Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu adalah kejahatan manusia sendiri yang membuat anak Allah harus turun menjadi manusia, supaya bisa menyelamatkan manusia dalam kodratnya manusia. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Kita tutup ya untuk pertanyaan pada siang hari ini. Sudah waktu jamnya mendekati waktu pulang. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Pastor
foto. Biar tidak bubar setelah foto, kita akan minta kesediaan pastor untuk menutup. Ya, pastor, maaf, untuk doa dan Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang berikan kepada kami kesempatan, waktu, kesediaan, usaha untuk bersama-sama merenungkan perjalanan bangsa Israel melalui pengalaman iman Nabi Nahum dan Habakuk, tapi juga merenungkan hidup kami masing-masing di tempat kami di sini, pengalaman iman jatuh bangun kami, sehingga kami dapat belajar dari sejarah orang-orang dahulu untuk memperbaikinya dan menyempurnakannya, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi hidup memenuhi harapan Engkau. Ya Tuhan, semoga Engkau sungguh-sungguh menguatkan kami, memberikan kepada kami harapan untuk tetap percaya kepadamu dan bersukacita di dalam segala kesulitan hidup kami, sehingga kami dapat melangkah dengan lebih yakin, dengan lebih setia, lebih penuh kasih, dan hidup kami dapat menjadi kesaksian yang dapat dipercaya untuk menolong orang lain, untuk mempercayai Engkau, dan juga melihat harapan dalam hidup mereka jika mereka mengalami kesulitan. Terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja ya Tuhan untuk menyukseskan acara kami di sini, dan semoga Kau memberikan berkat kepada mereka semua untuk segala kedamaian dan kebahagiaan hidup mereka. Berkati kami juga dalam perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing, agar tiba dengan aman dan selamat. Dan berkatilah seluruh keluarga kami dan rencana baik kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah kuasa berkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih kembali pastor. Kita foto bersama. Sebenarnya saya mau menyampaikan satu hal penting bagi kita pada hari Kamis 5 September nanti pukul 17 kita boleh berkumpul di gereja ini untuk mengikuti live streaming misa bersama Paus, dan nanti kita artinya ikut misa, dan nanti pada saat penerimaan komuni kami akan bagikan komuni, akan ditampilkan layar-layar dan sebagainya ya. Bagi umat paroki GP yang ikut ya, selamat mengikuti dan salam untuk Bapak Paus. Tapi bagi kita, mari kita hadir di gereja ini berdoa, dan nanti juga akan seperti misa biasa, nanti akan kita bagikan komuni kudus. Baik, itu saja informasi, dan nanti sore akan diumumkan dalam pengumuman. Hari Kamis 5 September 2024 pukul 17. Artinya datanglah jam 3 misalnya. Baik, itu hanya beberapa saja. Jam 5 kita mulai misa. Dalam arti misa live streaming, tetapi nanti kami akan bagikan komunitas pada saat juga mereka secara langsung membagikan komunitas. Ikut secara keseluruhan. Baik. Bagaimana metodenya? Kita sama-sama hadir di sini. Altar tetap biasa. Kami tidak berdiri di sini. Kita sama-sama ikut live streaming. Baik. Begitu saja. Terima kasih. Jadi hal-hal seperti ini diizinkan oleh gereja pada saat-saat khusus. Sebagai contoh, waktu saya duduk di Roma, Paus Yohanes Paulus II meninggal, yang ikut misa itu datang dari seluruh dunia ya, bukan dari Italia, seluruh dunia, dari Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika. Maka Vatikan tidak cukup, karena Vatikan hanya cukup 200.000 orang, itu pun berdiri. Maka ada banyak lapangan, banyak gereja dipakai untuk semua orang ikut misa penguburan Paus Yohanes Paulus II. Dan saat itu juga
sah, itu sah. Karena memang pada peristiwa-peristiwa tertentu gereja mempunyai diskresi namanya, wewenang untuk memutuskan sesuatu yang tidak biasa demi kebaikan iman umat. Jadi walaupun kita tidak hadir di Jakarta, kita tetap sah bersama yang Paus. Foto sekarang, mau di sini atau mau di atas? Sini. Cukupkah? Jadi kita ada apa? Jadi kita dibawa dari atas. Mari kita berdiri bersama-sama di sini. Ambil posisi yang nampak mukanya. Yang di sisi kiri, sisi kanan, hadap ke tengah ya, karena gambarannya akan kuat nanti. Yang di belakang boleh ke depan, yang di belakang boleh ke depan, yang paling Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ